Oke, dan di sini musuhku ganti Mia cuy. Jadi kalau ngelawan Mia kita ganti request ke dominan S. Bentar. Kita request ke dominan S dan di sini Mia ya. Oke. Jadi dan di sini tabrak Johnson sama Popheus cuy. Oke, kita pakai ulti plus Revitalize dulu sambil kabur. Oke, di sini masih di sini untuk Mia. Ayo Pak, kita langsung cover alpanya cuy. Kita TP paling depan. Oke, mati 1, mati 2 dan mati 3 cuy. Dan di sini masih ada 2 tapi kagak bisa, kita lanjut ke turtle saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bangkit yang bukan bunga bangkai, apalagi bangkit dari kubur cuy. Bentar, di sini aku mau bantu bah merah dulu. Oke, jadi untuk konten hari ini aku akan membahas build, emblem, terus melanjutkan item-item yang kemarin cuy. Oke, dan di sini musuhku, bentar, Popheus. Jadi untuk melawan Popheus sendiri, karena Popheus adalah hero yang menggunakan skill tapi damage-nya physical attack, jadi item pertama yang harus kalian beli adalah Dreadnought Armor dulu cuy. Terus untuk cara mainnya ya kayak gini, kalau punya skill 1 kalian maju. Terus kalau skill 1 kalian itu cooldown, ya kalian mundur cuy. Jadi untuk main Uranus untuk early gamenya cukup kayak gini saja. Kalian kalau punya skill 1 kalian maju, kalau kagak ya mundur. Terus aku lanjutkan ke pembahasan kali ini. Jadi untuk pembahasan aku akan bahas dulu dari segi emblem. Oke, aku mulai dari emblem dulu. Jadi dari emblem ataupun emblemnya sendiri, ini aku menggunakan basic common emblem cuy. Dan untuk fungsinya seperti biasa, biar kita itu nggak bolak-balik ke base karena kehabisan mana. Terus kalau kayak gini, ini kan kayak dirusuh lah. Pas saat kita cutland, kita hiraukan saja musuhnya, terus kita langsung fokusnya ke minion saja cuy. Setelah itu kita bisa rotasi. Kalau masih aman-aman aja untuk midnya, kalian bisa kayak cutland kayak gini cuy. Terus aku lanjutkan ke talent. Jadi untuk talent pertama ini aku menggunakan Firmness, dan untuk fungsinya yaitu ini bisa menambahkan hybrid defense kita cuy. Jadi kita akan lebih tebal. Bentar, kita rusuh buahnya si Hayabusa. Nah ini ada Hayabusanya. Dan usahakan di sini karena ada turtle, Hayabusanya jangan sampai menyentuh turtle cuy. Jadi kita rusuhnya dari sini saja. Dan ini enggak hanya Hayabusa, kalian bisa rusuh kalau musuhnya itu membutuhkan kayak energi. Contohnya kayak Hayabusa, Link, terus Fanny, kayak gitu. Kalau ada turtle, kalian bisa rusuh buffnya biar mereka nggak ke turtle cuy. Terus untuk talent kedua ini aku menggunakan Festival of Blood, dan untuk fungsinya sendiri saat kita menggunakan skill itu entah ke minion, ke creep, ke hero, itu bisa memberikan efek spell farm cuy. Bentar, kita kabur dulu, 4 orang cuy. Kita pakai Revitalize plus ulti. Oke, dan di sini alpanya sudah dapat turtle ya. Kita langsung gas maju lagi cuy. Oke, dan kita TP terus. Dan ini nggak kuat, kita mundur dulu. Oke, dan kita masih bisa mundur. Terus aku lanjutkan tentang Festival of Blood ini cuy. Jadi Festival of Blood ini juga ada setaknya. Jadi apabila kita ngekill musuh ataupun mendapatkan assist, itu bisa menambahkan setak dari Festival of Blood. Dan untuk fungsinya sendiri, setak ini bisa menambahkan spell farm kita cuy. Jadi saat kita menggunakan skill untuk spell farm kita itu akan semakin deras. Intinya pemulihannya itu akan semakin deras cuy untuk Uranus ini. Terus aku lanjutkan untuk talent ketiga. Jadi untuk talent ketiga ini aku menggunakan Brave Smith. Jadi untuk fungsinya sendiri yaitu apabila kita menggunakan skill ke musuh, ingat ke musuh ya. Bentar, ini aku bantu Joe, dan di sini alpanya malah ke sana cuy. Dan ini kagak bisa, aku malah mati ini, ya kan?
Oke, dan ini aku sudah hidup lagi cuy. Terus aku lanjutkan tentang Brave Smith tadi. Jadi Brave Smith ini akan memulihkan darahnya si Uranus apabila kita menggunakan skillnya ke musuh cuy. Jadi untuk Festival of Blood ataupun talent kedua tadi itu kena ke minion, ke creep, itu tetap bisa mendapatkan spell farm ataupun pemulihan. Tapi untuk Brave Smith ini harus kena ke musuh. Jadi Brave Smith ini akan memulihkan darah kita apabila kita menggunakan skill ke musuh cuy. Intinya skill yang ada damage-nya, dan ini hanya terletak pada skill 1 dan skill 2 nya Uranus saja. Dan untuk ultinya ini tidak ada damage-nya, jadi ini tidak bisa ngaktifin dari pasifnya Brave Smith cuy. Jadi kayak gini ya untuk penjelasan tentang emblemnya. Terus aku lanjutkan ke build-nya cuy. Bentar, di sana ada turtle. Oke, bentar. Kita langsung fokus ke turtle cuy, ataupun bantu turtle. Oke, dan mianya sekarat. Nah, ini dapat 1, dapat 2, terus agak bisa. Oke, jadi kayak gitu ya untuk penjelasan tentang emblemnya. Terus aku lanjutkan ke build-nya cuy. Dan untuk build-nya sendiri ini harap disimak baik-baik, soalnya untuk hero ESP tank ini build-nya itu harus membeli kayak item pecah-pecahan cuy ya, kayak Dreadnought, kayak Silent Rope, kayak Tilak Plate ataupun Black Seal. Intinya harus pinter-pinter memilih ataupun ya intinya memilih build pecahan lah, biar nggak muta mati di early game. Terus ada tambahan lagi, kalau kalian tanya, bang buildnya kok gitu-gitu saja, kok nggak gonta-ganti. Jadi gini, Uranus adalah hero tank regen. Yang pertama itu tank regen, itu intinya itu adalah hero tank TB, intinya menerima semua damage musuh cuy. Dan untuk build ini adalah build counter hero. Jadi build ini bisa mengcounter semua damage hero cuy. Dan ini sangat sinkron dengan kondisi Uranus yang cuma nebe semua damage. Jadi kalau kalian menggunakan build ini, aku jamin kalian nggak akan muta mati cuy. Terus yang kedua, kalau kalian tanya, bang Uranus kalau di build magic ataupun di build magi itu bagus atau tidak? Dan ini aku ulangin lagi, Uranus adalah hero tank regen, bukan tank damage kayak Esmeralda ataupun siapa Edit. Jadi Uranus adalah hero tank regen, jadi dia nggak cocok. Bentar, karena ini ada 3 orang, kita kabur dulu cuy dan menggunakan Reva Telas. Oke, Mia di sini, Poveus dan Johnson, kita langsung gas lagi karena teman kita sudah maju cuy. Oke, dan mati 1, mati 2, dan ini mati 3. Oke, mantap kali cuy. Dan di sini kagak bisa karena di turret, kita langsung fokus ke turtle. Oke, terus aku lanjutkan lagi tentang tadi. Kalau Uranus di build damage, jadi Uranus adalah hero tank regen, bukan tank damage. Jadi nggak cocok kalau di build magic. Terus kalau kalian tanya juga, bang Uranus kalau dikasih S Queen One itu gimana buat ngeslow musuhnya? Jadi untuk ngeslow musuhnya kalian juga bisa gunakan kayak Thunderbell cuy, ketimbang menggunakan S Queen One. Dan untuk Thunderbell itu malah ada hybrid defense, jadi kalian itu sudah tebel, terus ada efek slownya cuy. Plus di Thunderbell itu juga ada penambahan movement speed, jadi kalian kalau buat rotasi kalian nggak perlu khawatir cuy. Jadi kayak gitu ya untuk penjelasan tentang kalau kalian itu tanya buildnya kok kayak gitu, terus kira-kira Uranus Magic itu bagus atau tidak, jadi alasannya kayak gitu. Oke, aku lanjutkan cuy. Dan ada tambahan satu lagi, yaitu untuk rotasi. Jadi untuk rotasi, setelah kalian itu ngeclear minion, kalian jangan kayak buy one cuy, kalian langsung kayak cut lane ataupun bantu teman kalian. Soalnya Uranus adalah hero team fight, intinya enak banget untuk war terus menerus cuy. Jadi setelah kalian itu ngeclear minion di lane kalian, kalian bisa kayak bantu teman kalian ataupun cut lane. Jangan gunakan Uranus untuk buy one saja cuy. Bentar, dan di sini aku nebi damage turret sih. Oke,
Terus aku lanjutkan tentang build. Jadi untuk build, jadi untuk item pertama kalian harus bisa tahu musuh itu damage-nya tipenya apa cuy. Aku contohkan di sini musuhku adalah Popheus. Popheus adalah hero yang menggunakan skill tapi physical attack. Jadi item pertama yang harus kalian beli dulu adalah Dreadnought. Setelah itu baru sepatu cuy. Bentar, ini ngapain si Alba? Offset, ada Lord malah offset cuy. Oke lah, aku lanjutkan tadi cuy. Terus kalau kalian tanya Dreadnought itu item apa bang, ataupun tempatnya di mana? Jadi Dreadnought Armor adalah item tank, yaitu pecahan item anti kuiras cuy. Oke, jadi kayak gitu ya untuk Dreadnought Armor. Oke, aku lanjutkan lagi. Terus kalau musuh kalian itu tipikalnya itu basic attack, terus damage-nya itu physical attack. Ingat, basic attack terus damage-nya physical attack, kalian bisa menggunakan Stilage Plate ataupun Black Seal cuy. Terus kalau kalian tanya Stilage Plate dan Black Seal itu tempatnya di mana bang? Jadi Black Seal dan Stilage Plate ataupun Stilage Plate itu adalah item pecahan dominan es cuy. Terus untuk fungsinya Black Seal ataupun Stilage Plate ini bisa nge-counter kayak hero-hero yang tipikalnya itu basic attack. Bentar, ini aku bantu dulu dan kita pakai Revatras cuy. Oke, dan di sini musuhnya mati 4 cuy. Terus aku lanjutkan tadi soal Stilage Plate dan Black Seal. Jadi Stilage Plate dan Black Seal itu bisa nge-counter hero-hero yang berdamage physical attack tapi menggunakan basic attack cuy. Contoh hero-nya kayak Zilong, Aulus, Argus, Mincitar. Jadi hero-hero tersebut adalah hero tipikal basic attack. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau musuh kalian itu kayak Zilong, Aulus, terus Argus, Mincitar, kalian menggunakan Black Seal ataupun Stilage Plate untuk item pertama. Setelah itu baru ke sepatu. Terus kalau musuh kalian ataupun musuh di lane kalian itu tipikalnya magic damage, contohnya kayak Esmeralda, Sylvana, Edith, Guinevere, kalian bisa membeli Silent Robe cuy. Terus kalau kalian tanya lagi, Silent Robe tempatnya di mana bang? Jadi Silent Robe tempatnya itu ada di Athena Shield ataupun Radiant Armor. Jadi kayak gitu aja ya. Dan ini nggak aku jelasin tentang apa ini, tentang build, karena ini sudah mau end cuy. Jadi kayak gitu aja. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Bang Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.